Di Kota Solo ada 205 target pembangunan yang harus dicapai. Tapi tahukah Anda, setengah diantaranya gagal. Bahkan 14% diantaranya tidak punya data sama sekali. Ini bukan sekedar laporan, ini potret nyata pembangunan yang terlewat. Di balik angka itu, ada peta menuju perubahan. Cerita ini tentang bagaimana sebuah kota bisa bangkit dari data yang hilang dan target yang tertinggal. Halo, saya Tegar Gustiana Putra dengan NIM 2304289. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas perencanaan pembangunan dengan dosen pengampu Ibu Arta Dini Akmal SAP MPA. Di tengah arus globalisasi dan kompleksitas tantangan pembangunan, sebuah kota kecil di Provinsi Sumatera Barat berusaha menemukan jalan barunya untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Kota Solo, dengan segala potensi dan tantangannya, telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJMD untuk periode 2025-2029. Namun, seberapa jauh rencana ini selaras dengan tujuan global pembangunan berkelanjutan? Studi ini mengungkapkan fakta yang mengejutkan. Dari 205 indikator SDGs yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, hanya 54% yang mencapai target. Sisanya masih jauh dari harapan. Ada 25% indikator yang belum mencapai target, bahkan belum diimplementasikan. Dan 14% sama sekali tidak memiliki data sama sekali. Angka-angka ini bukan sekedar statistik, ini adalah rencana tentang kesenjangan antara realita dan rencana. Mari kita lihat lebih dekat. Kemiskinan masih menjadi tantangan dan kemampuan fiskal daerah yang terbatas. Kesehatan justru mengalami kemunduran, cakupan layanan bayi baru lahir turun drastis dari 93% menjadi 74%. Sanitasi dan air bersih belum merata, terutama di wilayah-wilayah yang tertinggal. Resiko bencana masih tinggi, dengan indeks resiko bencana Indonesia mencapai di angka 109,9. Ini adalah potret nyata bahwa pembangunan belum sepenuhnya inklusif dan berkelanjutan. Ada pula tujuan SDGs yang nyaris tidak tersentuh dalam RPJMD. Energi bersih tidak diatur karena wewenangnya ada di pemerintah pusat. Industri dan inovasi belum menjadi prioritas karena struktur ekonomi yang belum memungkinkan. Kemitraan global terlalu besar untuk di tingkat kota. Ini menunjukkan bahwa integrasi SDGs belum sepenuhnya menyeluruh, masih ada ruang kosong yang perlu diisi. Lalu apa solusinya? Berdasarkan hasil laporan kelompok kami, terdapat beberapa rekomendasi strategis. Yang pertama, sistem data terpadu untuk memastikan setiap indikator dapat dipantau. Yang kedua, roadmap SDGs daerah sebagai acuan perencanaan. Yang ketiga, prioritas pada layanan dasar seperti kesehatan dan sanitasi. Yang keempat, penguatan fiskal melalui optimalisasi pendapatan daerah dan kemitraan. Yang kelima, integrasi SDGs dalam rencana kerja setiap dinas. Yang keenam, pemetaan wilayah prioritas untuk mengurangi ketimpangan. Yang ketujuh, penguatan bencana dan iklim. Yang kedelapan, reformasi birokrasi dan tata kelola. Yang kesembilan, pemberdayaan ekonomi lokal. Dan yang terakhir, kolaborasi multipihak untuk aksi yang kolektif. Sebagai generasi muda, mahasiswa melihat perencanaan pembangunan ini dengan kritis. Kami menilai perencanaan masih terlalu administratif dan belum transformatif. Selanjutnya, partisipasi publik seringkali hanya simbolis dan belum bermakna. Monitoring dan evaluasi masih lemah karena data yang tidak memadai.
Kami percaya pembangunan berkelanjutan bukan hanya tentang dokumen, tapi tentang aksi nyata yang inklusif, transparan, dan akuntabel. PJMD Kota Solo 2025-2029 adalah sebuah langkah awal. Namun, jalan menuju pembangunan berkelanjutan masih panjang. Dengan data yang kuat, kebijakan yang tepat, dan partisipasi dari seluruh masyarakat, Kota Solo bisa menjadi contoh nyata integrasi SDGs di tingkat daerah. Masa depan bukan hanya tentang apa yang kita rencanakan, tapi tentang bagaimana kita mewujudkannya. Terima kasih telah menyaksikan. Mari wujudkan pembangunan berkelanjutan dimulai dari kota kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.